Untuk pengarang kitab, juga kepada guru-guru kita, kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, serta saudara-saudara dan sahabat teman mengaji kita, di mana mereka yang telah kembali ke alam barzakh, dengan harapan semoga mereka senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syahri Ramadan yang digarap oleh Ahmad bin Asmuni Al-Jaruni. Ini terkait dengan persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal hampir 12 hari ke depan ya. Ini sebagai modal kita, karena oleh bagaimanapun yang namanya ibadah itu memang harus didasari dengan ilmu ya. Nah, ini memang harus kita dasari dengan ilmu. Artinya kita mau puasa, kita ingat-ingat lagi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, baik dari syarat-syarat puasa, kemudian rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, terjuga dengan segala terkait dengan memberikan semangat buat kita melaksanakan ibadah puasa. Karena ini penting, meski tiap tahun kita melaksanakan puasa, tapi memang harus kita berikan motivasi buat diri kita agar puasa kita di tahun ini semakin lebih baik dibandingkan puasa sebelumnya. Nah, para jamaah sekalian yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah puasa ini pada tahun kedua hijrah. Itu tepatnya di tanggal 10 Sya'ban, pada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu tahun kedua turun ayat yang kita lebih mengenal, dan ini menjadi sudah hafalan kita, di mana surah Al-Baqarah ayat 183 ini dalil dari Al-Quran. Kalau kita belajar tentang hukum Islam itu, yang pertama adalah kita mengacu pada dalil yang qat'i, dalil dari Al-Quran, sumber utama Al-Quran. Ini jelas dalilnya qat'i ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman. Kita nih dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan alaikum kepadamu asyam, yaitu berpuasa. Ini dari segi sastranya Allah menggunakan lafaz, kalau belajar nahwu itu lafaz mabni majhul. Artinya subjeknya tidak dijelaskan. Artinya kalau kita belajar kalimatnya pasif, bukan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif ada subjeknya. Allah mewajibkan puasa Ramadan itu kalimat yang namanya aktif. Tapi kalau kalimat pasif itu subjeknya tidak disebut. Allah tidak disebut di situ. Langsung diwajibkan atasmu berpuasa. Ini sebagai penekanan. Sebagai penekanan bahwa memang puasa ini diwajibkan. Penekanan sekali. Allah tidak dimasukkan di situ. Lafzul jalalahnya tidak. Nah, dalam kajian bahasa di sini disebutkan dengan kata kutiba, bukan kata furido, tapi dengan makna yang sama. Kutiba dengan furido, difardukan, itu sama. Tetapi uniknya Allah menggunakan lafaz kutiba ini
dengan bahasa makna kataba. Kataba kan asal katanya itu menulis, ya, dengan nulis bacaan. Kenapa Allah menggunakan bahasa kutiba bukan furiqo? Di sini Allah menegaskan, ya, sebagian ulama menjelaskan digunakan lafaz kata kutiba sebagai penegasan. Yang namanya kataba tuh bacaan yang ditulis itu layak. Jadi kalau udah kata ditulis itu layak untuk dikekalkan, dijadikan sebagai satu legalitas hukum. Jadi yang namanya tulisan kalau udah ada kelihatan tuh tulisannya, maka di situ dilegalkan, dijadikan sebagai legalitas kewajiban. Maka digunakan kata kutiba. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan puasa atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang memang puasa ini sebelum kita memang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, segar kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa adalah menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, dalil yang kedua adalah dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Nah, Islam ini didasari, dibangun atas 5 pondasi. Salah satunya adalah saumu Ramadan. Ini dari hadis. Bahkan juga banyak hadis-hadis tentang ibadah puasa. Nah, pada tahun kedua ini, pada bulan Sya'ban, bahkan di akhir Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ketika baru 1 tahun turun kewajiban puasa, akhirnya Rasulullah ngumpulin para sahabat, ya, ngumpulin para sahabat dan masyarakat Madinah ketika itu di akhir Sya'ban sebagai targhib dan tarhib, memberikan motivasi buat umat ketika itu, para sahabat dan para umat-umat Nabi ketika itu di Madinah. Di sini dijelaskan oleh Abu Nasr dari ayahnya. Nah, memberikan Ibnu Al-Faris, dia memberikan kabar dari Abu Hamid bin Ahmad bin Muhammad bin Jalwadi An-Naisaburi. Ya. Di sini Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah dari Ali Ibnu Hajar As-Sa'di, kemudian dari Yusuf bin Zayyad, bahkan sampai kepada Sa'id bin Musayyab dari Salman Al-Farisi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada para sahabat dan para masyarakat Madinah di akhir Sya'ban pada tahun kedua. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir Sya'ban itu khutbahnya? Kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azim, telah menaungi kalian oleh datangnya 1 bulan yang agung. Syahrun mubarak, yaitu syahrun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khair min alfi syahr, 1 bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fariidatan, Allah jadikan berpuasa pada siang harinya. Wa qiyamal lailihi tatawu'an, dan Allah jadikan malamnya itu sebagai 1 kesunahan. Faman taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi, barang siapa yang mendekatkan kepada Allah dengan 1 ibadah, 1 kebaikan, au adda fihi fariidatan, yakni ibadah fardu, kaman adda sab'ina fariidah, orang yang melaksanakan ibadah fardu di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti melaksanakan ibadah fardu 70 kali lipat seperti di bulan-bulan lainnya. Ini sangat besar sekali nih. Wa man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi, dan barang siapa dia melaksanakan ibadah daripada ibadah-ibadah min sunnatin, daripada ibadah sunnah, kaman ada fariidatan fi ma siwa, maka ia mendapatkan ganjaran pahala seperti ibadah melaksanakan ibadah fardu. Orang yang melaksanakan
melaksanakan ibadah fardu di bulan suci Ramadan seperti sholat 5 waktu, itu ganjarannya 70 kali lipat di bulan-bulan yang lain. Kalau misalnya kita melaksanakan ibadah sunnah kayak macam sholat sunat taraweh, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat dan semacam-macam sunnah, itu sama ganjaran pahalanya kita melaksanakan ibadah fardu. Nah, ini betapa besarnya ya Allah memberikan ganjaran yang sangat besar. Yang namanya bulan puasa itu syahrus sabr, bulan kesabaran. Ya. Disinilah kita ingin mempraktekkan ya, kesabaran kita bukan hanya dalam sabar melaksanakan ibadah, tapi juga sabar menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, bahkan membatalkan puasa dan menahan emosi amarah kita. Bulan sabr. Wah, termasuk juga puasa puasa. Bulan puasa ini sebagai bulan kepedulian. Kepedulian kita kepada keluarga, kepada tetangga, bahkan juga kepada masjid kita, musola kita, ini kita berikan perhatian yang sangat besar. Kepedulian sangat dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Karena Rasulullah pernah mengatakan, kadar keimanan seseorang itu diukur dari apa? Bukan dari sisi ibadahnya kepada Allah saja, tetapi bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini kadar keimanan seseorang. Semakin orang bermanfaat bagi orang lain, itulah kadar tingkat keimanan yang sangat tinggi. Bermanfaat buat orang lain. Maka orang yang pribadinya soleh itu jauh lebih baik orang yang muslim. Soleh buat pribadinya, tapi orang muslim itu sudah menyambut orang banyak, punya peran yang sangat besar. Di sini sahrul muasa, sahrul kepedulian. Maka kata Rasulullah SAW, di bulan suci Ramadan itu syahrun yuzadu fihi birrizqil mu'min. Di bulan Ramadan ini Allah berikan tambahan rizki buat orang-orang beriman. Rizki Allah kasih khusus buat orang-orang beriman. Paman faktor fihi so'iman, barang siapa yang memberikan makan buka puasa ya, so'iman kepada orang yang berpuasa, kana maghfiratan li dzunubih, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa ya, kemudian ngasih makan buat orang berpuasa, itu dia puasa sendiri dosanya diampuni, apalagi dia memberikan makan buat orang yang berpuasa. Ini sangat besar sekali. Wa atqa raqabatin minan nar, itu dibebaskan ya, dari apa? Dari api neraka. Wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi, dan pahalanya dia puasa besar. Kemudian pahala memberikan makan buat orang yang berbuka itu dia besar juga, 2 kali lipat dia mendapatkan jalan pahala puasa. Ini begitu sangat besar. Ini merupakan target dari Rasulullah SAW ketika di akhir khutbahnya pada akhir Sya'ban. Jadi bulan puasa ini sangat besar, terutama bagi kita yang memang akan memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW pun beliau menyatakan dari Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah bersabda, inna abwabal jannati wa abwas samai la tuftaha li awwal lailatin min syahr Ramadan. Bahwasanya pintu-pintu surga dan pintu-pintu langit itu la tuftahu, pasti akan dibuka di awal lailatin min syahr Ramadan. Pada semenjak awal Ramadan itu pintu surga dibuka. Wala tughlaqu ila akhir lailatin minhu, dan tidak akan ditutup sampai akhir malam Ramadan. Nah, ini termasuk futihat abwabul jannah wa sufidatis syayatin. Ini merupakan keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan yang memang ini harus kita jadikan sebagai apa? Sebagai kesempatan yang harus kita laksanakan. Ini puasa
kalau kita melihat dari berbagai macam keutamaannya itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama kita melihat dari sisi bahasa dulu. Tadi dari sisi dalil, dari Al-Quran, dari hadis, bahkan asal para sahabat itu sangat banyak sekali. Sisi bahasa bahwa puasa itu maknanya as-shaumu was-siyam. Ada dua nih ya. Shaum dan siyam. Shaum itu di dalam Al-Quran cuma satu kali disebutkan di dalam surah Maryam ya. Yang kedua adalah kata siyam. Siyam ini sampai ada berapa kali dikemukakan, itu sampai 9 kali. Lafaz shaum itu diutarakan di dalam Al-Quran ada 9 kali. Yang hanya satu di dalam Al-Quran kata shaum ya. Jadi dalam surah Maryam ketika Sayyidatina Maryam itu dia dibuli ya. Kenapa? Karena dia mengandung anak yang memang gak ada bapaknya. Ini kemukjizatan yang dilahirkan itu adalah Nabi Isa. Dia itu gak mau berbicara. Maka kata dia, ini nazartu lirrahmani shauma. Ini nazartu lirrahmani shauma, kata shauma. Aku bernazar kepada Allah shauma, untuk berpuasa. Falan ukallima yauma insiya. Aku gak mau ngomong kepada seorang pun. Diam tuh. Makna puasa ini maknanya adalah al-imsak ya. Menahan dari apapun, termasuk imsak adalah berpuasa. Menahan, kagak bicara, enggak makan, enggak minum, namanya puasa. Tapi menurut kaidah dalam hukum syar'i, yang namanya puasa adalah al-imsaku anil muftiri, menahan dari segala apapun yang bisa membatalkan puasa, biniyatin mahsusotin, dengan niat yang khusus ya. Jami'an naharihi, pada seluruh hari ya. Min ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Dengan kata lain, dari waktu subuh sampai dengan waktu maghrib, itu namanya puasa ya. Puasa itu menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti banyak tuh hal-hal yang membatalkan puasa. Ini pengertian puasa. Jadi puasa, terutama puasa Ramadan, kita melaksanakannya ini di bulan suci Ramadan, yang nanti penetapannya kita berdasarkan keputusan dari pemerintah yang memang sah. Ada lembaga yang berhak dengan adanya ru'yatul hilal. Kita diajarkan oleh Nabi, kalau mau puasa, sumu liru'yati, berpuasalah liru'yati. Dengan apa? Dengan melihat bulan dulu tuh ya. Pada tanggal 29 sebelumnya itu kita lihat bulan dulu dengan menggunakan teropong. Kalau dulu zaman Nabi memang dengan mata biasa ya. Maka begitu ru'yahnya berapa derajatnya lebih tinggi kalau kita pakai teropong ya. Wa aftiru liru'yati, dan berlebaranlah, beridul fitrilah liru'yati, dengan menggunakan melihat hilal. Memang di sini dalam penetapan puasa ada yang menggunakan hisab dengan perhitungan, ada juga menggunakan ru'yatul hilal ya. Dua-duanya benar, punya metode ya. Dua-duanya benar. Yang menggunakan metode ru'yatul hilal itu betul, dan juga menggunakan hisab itu betul. Yang lebih bagus lagi adalah mengkombinasi menggunakan ru'yatul hilal pertama dengan hisab, kemudian di akhir bulan Sya'ban nanti dia menggunakan ru'yatul hilal. Ini yang paling bagus, makanya kita menggunakan dari metode yang digunakan oleh pemerintah. Nah, para jamaah sekalian, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa syarat-syarat sahnya orang yang berpuasa itu adalah harus muslim. Yang kedua, berakal. Kemudian baligh. Dan ketiga adalah suci dari hal-hal semacam nifas,
haid dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengetahui akan ibadah daripada ilmu puasa, yakni bulan Ramadan. Nah, kita ini nih termasuk orang yang dikenakan taklif untuk terbebani orang yang melaksanakan ibadah puasa. Setelah syarat-syarat sahnya puasa, kita masuk pada rukun puasa. Rukun puasa nih yang paling penting. Di situ kalau dalam kitab Safinatun Najah, ya, arkanus shaumi salasa. Rukun puasa itu ada 3. Apa yang pertama? An-niyatu fi kulli lailatin. Niat puasa itu fi kulli lailatin, pada setiap malam Ramadan. Ini kita adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang namanya mazhab kita Imam Syafi'i, tiap malam wajib kita niat, ini rukun. Ya. Kalau niatnya dia kosong, maka ibadahnya enggak sah. Ya. Innamal a'malu binniyat. Segala apapun seseorang ibadahnya itu bergantung dari niatnya. Maka niat itu setelah kita melaksanakan sholat isya, disitulah berlaku niat kita. Bahkan terus sepanjang waktu sampai waktu sahur, sebelum subuh, itu niat kita sudah berlaku dari setelah isya sampai menjelang waktu subuh, waktu sahur. Nah, dalam niat ini para jamaah, yang semua aktivitas ibadah yang namanya niat muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu berbarengan dengan perbuatan ibadahnya. Kayak sholat, yang namanya niat itu kan bareng pada saat takbiratul ihram tuh. Allah, niat bareng, muqtarinan. Kemudian wudu gitu juga niat berbarengan pada saat kita membasuh wajah. Nawaitu raf'al hadasil asghar gitu ya. Sambil kita membasuh kedua wajah. Itu berbarengan pada anggota wudu yang pertama. Tapi di dalam masalah ibadah puasa ini ada pengecualian. Mesti harus ada yang namanya tabyid, menginapkan niat pada malam hari. Enggak boleh kita niat berbarengan dengan pas masuk waktu subuh. Ini malah jadi batal. Enggak boleh. Pengecualian pada ibadah puasa, dia itu bukan muqtarinan bi fi'li. Jadi ibadah puasa itu perlu ada yang namanya tabyid, meniatkan niatnya di malam hari, itu namanya tabyid. Jadi sebelum masuk waktu subuh dia sudah niat. Kalau berbarengan dengan waktu subuh, ini malah menjadi batal dan gak sah ibadah puasanya. Itu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i setiap malam. Nah, sedangkan ini ada berkembang sekarang. Di dalam mazhab Imam Malik, boleh meniatkan puasa pada 1 bulan. Dalam mazhab Imam Malik, dia begitu tuh. Nawaitu shaumu Ramadana kullahu. Aku niat puasa Ramadan sebulan semuanya. Itu jadi. Kalau seandainya malam kedua dia enggak niat, tapi misalnya dia kesiangan, itu tetap jadi puasanya. Kenapa? Udah dirapel dari malam pertama tuh. Dia namanya niat pada malam pertama, malam kedua, ketiga enggak niat. Kenapa? Karena udah niat di malam pertama. Ini berlaku bagi mazhab Imam Malik. Nah, boleh enggak kita mengamalkan ini? Kalau kita mau mengamalkan ini, namanya kita bertaklid. Tapi tetap kita tidak boleh meninggalkan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Setiap malam wajib kita niat. Untuk apa kita misalnya mau pakai mazhab Imam Malik? Ini sebagai antisipasi, jaga-jaga saja. Jadi bagaimana solusinya? Kalau kita mau mengikuti bertaklid kepada Imam Malik, itu niatnya yang namanya malam, perbedaan dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i yang namanya malam itu habis maghrib, isya udah termasuk malam.
Tapi dalam mazhab Imam Malik yang namanya malam, habis Isya itu belum dikatakan malam, jam 9 belum dikatakan malam. Kapan yang dikatakan malam? Di atas jam 12. Itu baru dikatakan malam. Maka sebagai solusi yang pertama, sebagai jaga-jaga ikhtiar kita pertama niat setiap malam seperti mazhab kita Asy-Syafi'i. Nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini namanya lafaz. Tetap niatnya di mana? Niatnya di dalam hati. Kalau seandainya kita nggak melafazkan nggak masalah, nggak pakai nawaitu, tapi langsung dalam hati, aku niat puasa esok hari. Wa'anil mufti, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, dia makan, dia minum, ini merupakan membatalkan puasa. Termasuk adalah memasukkan ke dalam manfas namanya. Manfas itu lubang-lubang yang ada pada tubuh kita. Ini mana? Seperti lubang hidung, mulut, telinga. Nah, kemudian yang di bagian bawah kita, dubur atau kubul kita itu merupakan lubang. Kalau seandainya seseorang sakit, dia suntik, ya, suntik ke dokter, ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Meskipun disuntik dimasukkan cairan, tapi bukan lewat jalur manfas, lewat saluran. Ini tidak mengapa kalau sekiranya memang dia kuat, misalnya kurang sehat, sakit, disuntik, tapi dia nggak mau membatalkan puasa, nggak apa-apa, suntik nggak ada masalah, gitu ya. Yang jelas dia bukan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Cuma kita hati-hati juga, termasuk apa? Dalam kaitannya, misalnya, mohon maaf kalau kadang-kadang orang mobil gitu ya, pedalaman, ini bisa membatalkan pahala puasa, bukan pahala, puasanya. Termasuk juga pakai cotton bud, korek kuping begitu ya, sampai dalam ini, jadi rasa-rasa enak itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Memasukkan sesuatu pada jalur saluran yang ada dalam tubuh kita. Ya, maka kalau kondisi siang, ya ini kita harus jaga-jaga. Termasuk juga istinsak. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung. Kalau dalam fikih memang diwanti-wanti banget. Kalau kita istinsak memasukkan air hidung, cukup di depan aja, jangan disedot. Kalau disedot ini bisa naik ke atas dan bisa membatalkan puasa. Ya, batal puasa meskipun itu nggak sengaja dia. Kenapa? Karena memang ini dijaga betul. Kondisi puasa jangan memasukkan istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, cukup di sini saja. Karena kita kondisinya puasa. Itu yang kedua, menahan dari segala apapun yang membatalkan puasa. Yang ketiga, rukun puasa itu adalah as-shaim, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa termasuk bagian dari rukun puasa. Jadi harus kita ingat, rukun puasa ada 3. Satu, niat fi kulli lailah, pada setiap malam. Yang kedua adalah al-imsak, menahan, ya, dari segala apapun yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga adalah berpuasa orangnya. Nah, ini yang kita jadikan sebagai patokan dasar kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam masalah ibadah puasa, kita bukan hanya menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tapi juga yang membatalkan pahala puasa. Ini yang sangat penting. Ya. Kata Nabi, khamsun yuftirhunna. Ya, ada 5 yang bisa membatalkan yuftirhunna shaimah. Ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, ini apa? Al-kazib, 1, dusta, bohong, ya. Meskipun apa? Ini dosa yang dianggap kadang sepele, tapi justru ini yang sangat besar. Orang mukmin itu punya ciri, katakanlah dia bisa melakukan hal-hal perbuatan yang buruk, tetapi sebagai seorang mukmin sejati pamalik untuk berdusta.
Karena yang dusta ini merupakan bagian dari sifat-sifat orang munafik. Maka tidak layak bagi orang yang muslim, yang mukmin itu untuk berdusta. Maka termasuk yang bisa membatalkan pahala puasa adalah dusta. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah ini adalah ngomongin orang, ya, paling enak buat ngomongin orang. Ya, susah ini. Ya, dikit-dikit kita, ya, kadang-kadang memang kalau dalam kondisi puasa diupayakan jangan banyak berkumpul, ya, jangan banyak berkumpul. Kalau 10, 15 menit, 20 menit ngobrol masih enak, masih lurus. Kadang-kadang keseluruhnya udah kehabisan bahan ada aja. Ya, ini kita antisipasi. Bukan berarti kita berusaha atau nggak bergaul, ya bisa, tapi memang seperlunya dalam kondisi berpuasa. Karena untuk menghindari, ya, upayakan paling banyak kita nanti baca Quran dan lain sebagainya. Jangan kita banyak berkumpul. Kalau dalam kebutuhan kita ada urusan-urusan masalah kemaslahatan masyarakat, ya berarti bukan berarti mengumpul. Ya, ini tinggal kita atur karena khawatir saja ghibah, membicarakan orang lain. Kemudian yang ketiga namimah, adu domba. Ya, orang lagi akur-akur, kita komporin lah, kita ngomong A begini beda, kemudian harus B begini, jadi berantem gara-gara kita. Ini nggak boleh juga. Kemudian apa? Sumpah palsu. Ya, sumpah palsu menggunakan lafzul jalal, wallahi saya mengkagedah gitu, padahal dia kerjain, tapi itu sumpah palsu. Ini bohongannya nggak boleh, apalagi sumpah palsu dan menggunakan lafaz Allah. Yakin benar nih ada yang begini kan bahaya benar. Kemudian buat nazaru bisyahwah. Yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Ini lawan jenis ini yang harus kita jaga. Bukan lawan jenis aja, istri kita pun juga kalau dalam kondisi puasa juga berpengaruh juga. Meskipun halal, ya meskipun halal istri kita pandang tuh dengan hawa syahwat, ya kan, namanya halal istri kita, tapi siang ini sangat juga mempengaruhi pahala puasa kita. Nah, memang ini kalau kita lihat 5 perkara ini memang lebih banyak pada kaitannya di lisan. Dusta lisan, ghibah lisan, namimah juga termasuk adu domba lisan, sumpah palsu juga lisan. Artinya memang di sini utamanya memang, ya, kita lebih banyak menggunakan harus al-imsaku fil fami. Banyak menahan dari sini karena banyak dosa-dosa kita di sini. Maka termasuk di sana Sayyidatina Maryam, di situ dia al-imsaknya inni nazartu lirrahmani shauma, enggak mau ngomong. Lebih baik diem aja. Nah, kita juga berpuasa artinya bukan hanya apa? Ini banyak perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala puasa, memang banyak ada di sini. Kalau kita nggak bisa mengontrol dari mulut kita, lisan kita, ini sangat berabe. Meskipun memang mata juga mempunyai atau potensi berbuat melakukan kemaksiatan, tapi di situ penyebutannya satu nasrah bisyahwat. Itu kita masih bisa biqatil absar dengan kita menundukkan pandangan kita. Tapi ini yang paling susah. Ya, saya pribadi juga merasa susah, memang ini PR kita. Artinya kita melaksanakan ibadah puasa betul-betul memang harus bisa mengontrol lisan kita, gitu. Termasuk kita menjaga amalan. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang memang nggak sesuai, kadang di rumah membuat emosi, bahkan misalnya istri kita, anak-anak kita, kadang-kadang kepancing tuh. Ya, inilah disinilah kita harus bisa mengontrol emosi kita. Jangan sampai ya apa yang kita laksanakan puasa kita jadi sia-sia. Kata Nabi, kamin suaimin laisa min siyamihi illa ju'al atas. Berapa banyak orang ya melaksanakan ibadah puasa tapi cuma bisa mendapatkan lapar dan haus. Bahkan dalam kitab Ihya, ya, Imam Al-Ghazali itu kan membagi puasa yang udah sangat populer sekali, shaumul awam, yang kedua shaumul khas atau khos, yang ketiga shaumul khususil khusus. Yang namanya puasa orang awam, puasa am itu adalah kaful jawari, kaful batni wal farji. Yang namanya puasa orang awam hanya dia menahan lapar dan haus saja, menahan perut dari lapar, dari minum,
Yang kedua, menahan dari apa? Dari kemaluannya melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu namanya puasa awam. Levelnya level paling rendah. Yang level pertama. Yang kedua, shaumul khawas. Shaumul khawas itu siapa? Kaful jawari. Di samping dia menahan lapar dan haus, menjaga kemaluan dari melakukan hubungan suami istri, dia juga kaful jawari, menahan, menjaga dari seluruh anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Lisannya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, anggota kedua tangan dan kaki ini dijaga, namanya kaful jawari. Bukan puasanya perut dan kemaluan saja, tapi seluruh anggota tubuhnya dipuasakan. Ini level tengah. Yang ketiga adalah shaumul khawasul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Siapa? Shaumul anbiya wal auliya, puasanya para nabi dan para wali. Dia bagaimana puasanya? Hatinya ikut puasa. Yang namanya puasa, buka, sahur. Nah, ini dia nggak pernah terlintas dalam hatinya. Urusan-urusan keduniaannya itu hilang. Jadi dia menikmati puasa dengan Allah. Dan ibadah puasa ini merupakan amal ibadah sirriyah. Ya. Kullu amalin lahu, setiap amal perbuatan manusia adalah lahu buat dirinya. Illa sauma, kecuali puasa. Ya, fa innahu li, yang namanya puasa itu adalah buatku. Wa ana ajzibi, dan pasti aku yang akan memberikan ganjaran pahala puasa buat orang yang berpuasa. Jadi kita puasa ini memang betul-betul kita persembahkan buat Allah, buat kepentingan buat kita. Kita melaksanakan ibadah itu adalah memberikan yang terbaik buat Sang Pencipta kita, kekasih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal-amal ibadah sholat, kemudian zakat, itu jelas pahalanya ada nominal-nominalnya. Tapi kalau puasa tidak dijelaskan, karena sifatnya ini sangat luar biasa, begitu besarnya pahala puasa. Maka para jamaah ini kita hendaknya berpuasa pada level yang kedua. Kita berada pada puasa level kedua, shaumul khawas. Puasanya kita jaga dari makan, dari minum, dan melakukan hubungan seksual dengan istri. Tapi juga yang terpenting kita mempuasakan seluruh anggota pada diri kita. Nah, dengan begitu nanti insya Allah akan berpengaruh pada ibadah-ibadah kita. Dan yang terpenting pada jamaah sekalian, ibadah puasa ini karena luar biasa pahalanya, maka saya pribadi mengajak kepada saya juga kepada para jamaah, itu yang namanya takjilul fitri merupakan kesunahan. Buka puasa disegerakan. Biasanya akan lebih bagus kita mengadakan buka puasa di masjid dengan rame-rame gitu. Untuk menghidupkan yang awali kita dengan misalnya dengan tahlil segala macam, ini memberikan peluang bagi orang yang mau beramal, ingin mendapatkan ganjaran pahala yang besar, memberikan buka puasa, maka kita bikin acara buka puasa di masjid rame-rame dengan berjamaah. Yang kedua, dengan kita melaksanakan sholat sunat tarawih, yang diupayakan kita berjamaah di masjid rame-rame. Karena besar, gak ada yang namanya sholat tarawih selain di bulan suci Ramadan. Kemudian juga kita melaksanakan ibadah-ibadah fardhu nih, diupayakan. Yang ada waktu kita ke masjid, manfaatkan. 1 kali ibadah fardu 70 kali lipat, apalagi kita berjamaah. Ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Upayakan kita setiap waktu 5 waktu berjamaah. Kecuali kalau memang dalam keadaan ya sibuk atau misalnya di perjalanan mungkin lagi repot atau segala macam, tapi diupayakan di rumah ajak istri berjamaah, jangan sendirian. Tanyain, udah sholat belum? Kalau belum, bareng. Nah, ini untuk dalam rangka menjaga mendapatkan ganjaran pahala. Yang ketiga adalah termasuk jangan lupa kita melaksanakan sahur. Sahur kesunahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat itu memberikan apa? Sholawat
maksudnya apa? Memintakan ampunan alal mutasahirin kepada orang-orang yang sahur. Maka sahur meskipun itu jangan ditinggal, meskipun dalam sesuap nasi atau dalam beberapa kurma jangan ditinggal. Dan yang paling bagus sahur waktunya itu ya mendekati waktu subuh. Paling kagak sekitar 45 menit sebelum subuh, atau misalnya 1 jam lah. Jangan sahur jam 2 kesiangan. Jangan jauh-jauh, yang mendekati itu. Termasuk waktu sahur ini waktu yang sangat mustajabah. Kadang-kadang mohon maaf itu acara televisi luar biasa tuh. Waktu sebelum buka puasa acara TV luar biasa, rame-ramenya. Juga pada saat sahur, justru tuh waktu menjelang buka puasa, waktu yang sangat mustajabah di situ. Kita tahun segala macam, kumpul baca doa. Juga dengan pada waktu sahur, kadang-kadang kita terlena melihat acara TV, akhirnya nonton TV sambil nunggu waktu. Itu kebuang waktu-waktu mustajabah. Jangan sampai begitu. Upayakan kalau kita ya itu fokuslah pada saat menjelang mau buka dan juga pada saat waktu sahur, itu waktu-waktu sangat mustajabah. Kemudian juga kita melaksanakan hal-hal yang sangat dianjurkan sekali untuk banyak memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-Quran ya unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi upayakan ya, jangan sampai diupayakan makan paling gagak kita sekali dah khatam Quran. Ya, kalau sebulan sebelum Ramadan, di luar Ramadan kita jarang baca Quran, maka di bulan Ramadan ini frekuensinya lebih diseringkan. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan minimal 1 kali, karena kita malu. Allah udah turunin Al-Quran di bulan suci Ramadan, Nabi yang sangat luar biasa perhatiannya sama kita, tapi kita kurang responnya jangan sampai ya. Nah, ini para jamaah sekedar mengingatkan persiapan kita untuk memasuki Ramadan ya, sebagai bekal dari apa yang akan kita persiapkan. Yang terakhir para jamaah sekalian, ini kita mengibaratkan bahwa yang namanya Ramadan itu rahmat dan berkah Allah itu sangat besar. Ya, ibarat kalau misalnya hujan itu kan rahmat, Allah turunin hujan itu sama tuh di muka bumi manapun sama. Ya. Tapi bagaimana kondisi kita? Kalau kita mau dapat air hujan banyak kan, maka kita siapin wadahnya yang gedean. Kalau misalnya ini 1 gelas, kita tadahin air di lapangan 1 gelas, dapatnya cuma 1 gelas. Kalau kita siapin ember atau misalnya drum atau lebih besar lagi, tadahin yang gedean, itu turun airnya kita dapat banyak. Sama juga Ramadan. Allah turunkan rahmatnya itu sama kepada siapapun. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan, menadahkan rahmat, maghfirah Allah dan kelebihan-kelebihan Ramadan, itu bergantung bagi kita. Siapin wadahnya kita kayak apa. Jadi ini sebagai analogi kita bahwa Allah turunkan sama, tinggal tergantung kita. Mau dapatnya banyak kan, siapin wadahnya gedean. Dengan apa wadahnya? 1, diislahin niatin. Ada giroh, cita-cita kita, azam kita, Ramadan besok punya target sekian-sekian biar lebih maksimal. Itu 1. Yang kedua, kita persiapkan fisik kita. Biasakan dengan apa? Mulai masih ada 12 hari ke depan, ya rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin sholat jamaah. Itu juga termasuk sedekah, termasuk juga bersilaturahim kepada keluarga, juga kepada orang tua yang sudah wafat kita, datang ke makbarahnya untuk membacakan Fatihah, juga untuk memohon maaf. Sebagai bulan Syaban ini kan kalau kata orang Jawa sodron, ya sodron itu bulan dadaan untuk membersihkan hati. Dengan kita saling bermaafan, jadi setelah Ramadan itu udah bersih, udah enak, ringan dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah ini para jamaah sekalian, sedikit untuk mempersiapkan Ramadan, karena tadi baru dikabar sekitar setengah belum melihat berbuka ini sebagai mengingatkan khusus buat pribadi saya pribadi, juga insya Allah buat para jemaah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita sampai kepada Ramadan besok dalam melaksanakan ibadah puasa dan seluruh amaliyah Ramadan
Bismillahirrahmanirrahim.